Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan persemaian NDK Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Nah, hari ini kita akan ngobrol terkait kelor. Kelor kan biasanya ditanam di desa-desa banyak. Di depan rumah saya pun ada kelornya. Nah, hari ini beda kawan-kawan. Di tempatnya Mas Renda ini yang alamatnya? Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ini ada yang unik. Jadi hari ini kan ada yang trending topik masalah ngobrol kelor Afrika. Nah, ini penampakannya. Kelor Afrika. Nah, seperti ini. Yang masih kecil, yang besar ada di sana tadi. Mas, ini ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Kita sama-sama belajarnya, lebih-lebih saya yang belajar ke Masnya. Ini fungsinya dari kelor ini apa, Mas? Fungsi utama itu buat apa ya istilahnya? Buat hiasan. Buat hiasan. Jadi kawan-kawan, Mas hadap kamera biar ngerti ya kalau ada yang mampir-mampir ke sini. Kan. Jadi fungsi dari utama ini adalah untuk hiasan. Jadi kelebihan kelor ini dari tanaman-tanaman yang lain itu apa, Mas? Kelebihan utama itu rantingnya, bentuknya, rantingnya sangat rigid sekali ternyata jawabannya. Rantingnya, bentuknya, terus kemudian keunikannya. Nah, ini kok ngakal-akal ada ini awalnya dari mana ini, Mas? Ini dari Afrika. Oh, langsung mendatangkan langsung dari Afrika. Ya. Horor, jauh sekali. Barang luar negeri. Sudah mulai dikembangbiakan di sini, Mas ya. Bisa diproduksi di sini. Iya. Masih jarang sekali. Ya. Masih jarang sekali. Nah, Mas, ini kelebihannya kan untuk tanaman lah. Terus kemudian kira-kira ini jenis ini sama nggak, Mas, sama kelor yang ada di daerah kita? Jenisnya beda. Jenisnya beda. Ini nih jenisnya istilahnya khasiat kandungan daunnya lebih bagus daripada kelor biasa. Lebih bagus bentuknya. Untuk obat juga bisa herbal ya biasanya. Kalau menyebutkan nanti takut salah. Penting kalau kawan-kawan ada kelor Afrika, ya ini penampakannya seperti ini kawan-kawan. Mulai dari daunnya ini runcing. Kalau kelor biasa kan bulat, Mas ya. Kemudian ini runcing. Lah kalau kelor biasa itu lebih ke mekar ya, Mas ya. Kalau ini? Kalau itu nanti ya bisa dilihat nanti contohnya yang sudah besar. Yang sudah besar. Iya. Keunikannya ya. Terus kemudian ini sebelum kita lihat yang besar sana, ya ini kira-kira diokulasi dengan kelor biasa bisa nggak, Mas? Bisa. Seperti di bawah ini contohnya. Oh, ini okulasi ini. Cuma kalau diokulasi agak lambat. Agak lambat. Perpaduan yang atas kelor Afrika, yang bawah kan kelor biasa ini. Ini sudah berapa bulan, Mas? Itu sekitaran 6 bulan. 6 bulan masih segini. Gitu. Lah, ini kira-kira perawatan kelor ini, Mas ya, sulit apa tidak? Enggak. Mungkin sangat gampang sekali. Bagaimana? Monggo. Yang penting ini airnya cukup. Airnya cukup berarti suka makan air ini. Itu tempatnya panas. Tempatnya panas, minta panas. Iya, semakin panas semakin banyak cabang. Oh, gitu itu. Sangat menarik sekali, ulasannya juga sangat lengkap. Ini yang kecil, ada yang besar, Mas? Ada yang besar. Yang mana? Kita cari yang besar. Wah, ini, Mas ya. Wah, jadi kelihatan bagus nanti kalau udah besar. Berarti kalau kelihatan besar, kelihatan bagus. Makin besar, makin bagus. Oh iya, Mas. Keunikannya kelor Afrika. Lah ini apa nggak ada bijinya, tuh, Mas? Besar-besar. Bisa keluar. Tapi belum tentu semua bisa keluar. Hanya beberapa. Oh, hanya beberapa saja yang bisa keluar. Ini keunikan dan langkanya kelor Afrika ini, kawan-kawan, ya kan? Wah, ini yang kecil ini. Nah, ini. Oh, ada yang lebih besar lagi, Mas. Oh, kita view. Mas, lah ini kira-kira umur berapa tahun, Mas? Kalau ini umur sekitaran 1 tahun 4 bulan. Cepat besar, Mas ya? Oh, iya. Tempatnya panas. Yang penting tempatnya panas, siramannya cukup. Kira-kira ada pupuk-pupuk tertentu? Kalau sini biasa enggak pakai pupuk, Mas. Kalau tempat becek? Tempat becek kurang bagus, Mas. Kurang bagus. Yang bagus panas. Kena air cepat menyerap. Panas, kena air cepat menyerap. Gitu, nggak perlu pupuk, sangat mudah sekali perawatannya, ya. Tapi masih langka, Mas ya. Masih langka, terbatas ya. Ada yang punya cuma terbatas. Ada yang punya cuma terbatas. Kelor Afrika.
untuk herbal bisa, untuk peneduh bisa. Ini memakan waktu, maksudnya umur 5 tahun mati, 10 tahun mati apa tidak Mas? Oh kayak gitu, awet Mas ya. Kalau kelor biasa kan biasanya kalau nggak ada perawatan terus besar, terus kemudian mengerak, terus kemudian mati. Kalau ini nggak Mas ya, makin besar makin bagus Mas ya. Iya, semakin besar semakin bagus. Oh iya, ini guys, ini kawan-kawan, khazanah keilmuan kita tambah lagi kelor Afrika yang di tempatnya Mas siapa tadi? Mas Renda. Mas Renda, seperti ini. Ini kelornya bagus sekali untuk hiasan, perawatannya juga mudah. Terus kemudian di bonsai juga bisa Mas ya? Kalau di bonsai kayaknya belum bisa. Cuma kalau dibentuk modelnya bisa. Oh, kalau bentuk modelnya bisa, kalau bonsai belum ada yang bikin sementara ini. Seperti ini. Ini yang besar. Ada lagi yang besar lagi Mas? Ini yang besar. Wah, iya. Lah, ini Mas saya tanya Mas. Ini kalau dijual laku Mas? Insya Allah pasti laku lah Mas. Insya Allah. Harganya nanti tanya Iya. sendiri. Ini ada yang lebih besar lagi? Ada. Kita jalan-jalan ke yang lebih besar lagi. Ayo, yang lebih besar. Di tempatnya yang lain. Itu sudah berapa tahun Mas? Yang besar lagi Mas? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Wah, kita lihat yang besar, yang umurnya 3 tahun. Oh ya, sana. Agak jauh kawan-kawan, tapi nggak apa-apa. Agar keilmuan kita tambah dan pengetahuan kita terkait tanaman juga tambah. Ini, loh, semakin besar berarti semakin cabangnya semakin banyak Mas ya. Semakin turun, semakin besar cabangnya semakin banyak. Semakin Semakin besar. uniknya cabangnya itu turun ke bawah. Oh gitu, berarti keunikannya ini kawan-kawan, kalau semakin besar seperti ini cabangnya itu semakin terbentuk. Ini menggurita seperti ini, sangat besar sekali. Dan itu bukan hanya satu saja, tapi banyak menggurita. Keunikan dari kelor Afrika. Ya. Ada lagi ini. Kelor Afrika. Rantingnya terus ke bawah kayak gini Mas ya. Kalau ini saya mau tanya rasanya, Saman pernah merasakan apa tidak Mas? Rasanya daunnya itu agak sepet asin gitu. Oh, rasanya itu katanya sepet-sepet asin. Beda kalau kelor sama kelor biasa Mas ya. Tapi tetap bisa dibuat sayur Mas ya. Dibuat sayur juga bisa. Kelor Afrika seperti ini penampakannya kawan-kawan. Mungkin ada yang belum paham. Nanti kalau ada yang tanya Mas, saya pengen ngerti bentuknya asli, nanti bisa hubungi Masnya ya. Bisa. Oke. Kelor Afrika. Itu Mas sudah mulai ada bijinya. Sudah mulai ngembang. Oke. Oke, terima kasih Mas, menghadap kamera dulu, kita pamitan. Oke dulu, sekian dulu kawan-kawan, ini tadi terkait ulasan kelor Afrika. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ilmu yang diberikan Masnya tadi. Semoga memberikan khazanah keilmuan yang makin luas terkait tanaman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.